Mari kita membuka 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17 sebagai dasar renungan kita hari ini. Saya akan membacakannya untuk kita. Judul perikopnya adalah perintah yang baru. Saudara-saudara yang terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Karena siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Karena siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia, yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menuliskan kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia, yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia, dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua orang yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa yang di surga, kami ucap syukur karena Engkau memberikan kami pagi yang indah ketika kami membaca firman-Mu dan Engkau berfirman melalui apa yang kami telah baca. Kiranya Engkau memimpin hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, dan kiranya hanya firman-Mu saja yang keluar dari mulut hamba ini. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Nah, ya, izinkan saya mengucapkan selamat pagi kepada rekan-rekan sekalian, saudara-saudari sekalian. Saya ingin memulai dengan renungan hari ini dengan satu statement gitu ya, satu statement bahwa bicara tentang sesuatu yang baru gitu ya. Seringkali kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang sesuatu yang baru itu tidak selalu dipandang baik gitu ya. Kayak tadi ada sharing Ko Ihwa gitu ya, di tahun yang baru gitu ya. Tapi tadi saya juga tergugah gitu ya. Tergugah kenapa mungkin yang di-sharingkan wah tahun baru, tapi ada satu pergumulan tertentu gitu ya yang baru juga gitu ya yang dialami oleh Ko Ihwa gitu di umur yang baru. Tapi kenyataannya di dunia juga gitu ya ada kecurigaan terhadap hal-hal yang baru gitu. Izinkan saya share satu gambar gitu ya. Di sini. Nah, saudara-saudara lihat ya. Ini ada tulisan gitu ya. Tulisan teknologi make us antisosial. Artinya teknologi itu membuat kita antisosial gitu ya. Antisosial itu nggak mau bergaul gitu. Di sini ada orang-orang lihat HP gitu ya, nggak ada interaksi gitu ya. Terus tiba-tiba di bawahnya ada tulis, oh tunggu tunggu, oh wait gitu ya. Artinya apa itu sebenarnya candaan doang ya saudara. Sebenarnya sebagai guyonan doang. Bahwa orang dahulu pun sibuknya mungkin sekarang tuh sibuknya liatin smartphone, tapi dulu tuh sibuknya liatin koran gitu ya, sama-sama nggak bergaul juga gitu ya. Tapi sebenarnya saudara terlepas dari mungkin saudara bisa setuju sama enggak gitu ya sama hari ini gitu ya, sama guyonan ini gitu ya, ada sebuah kecurigaan gitu ya. Poin saya adalah selalu ada sebuah kecurigaan terhadap hal yang baru seperti tadi smartphone tuh apa jangan-jangan munculnya smartphone tuh berdampak yang lebih buruk gitu ya, karena membuat orang tuh lebih antisosial gitu ya.
Itu ilustrasi saja gitu ya. Bahwa ada selalu ada kecurigaan terhadap sesuatu yang baru gitu ya, yang juga sebenarnya dialami oleh para pendengar Injil gitu ya, para pendengar perikop ini khususnya tentang ya yang khususnya dituliskan oleh Yohanes. Nah, kemungkinan Yohanes juga menulis perikop yang tadi kita baca untuk mereka yang mengenal Taurat gitu ya sebelum mendengarkan Injil tentang Yesus. Artinya mereka juga pernah tahu gitu ya tentang Taurat. Tapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus itu adalah perantara gitu ya. Itu kan di perikop selanjutnya ada statement bahwa Kristus adalah pengantara kita. Ya, ada ayat 5, ayat 4 gitu ya. Sorry, ayat 5 gitu ya. Eh, Yesus pengantara kita dari ayat 1 sampai 6 maksudnya. Mereka ketika mendengar itu mungkin ragu-ragu gitu ya, apa benar sih Yesus itu benar-benar perantara dengan Allah? Karena selama ini pengantara firman Allah ya Taurat Allah gitu ya. Dan juga hanya Taurat Allah gitu ya, nggak ada orang yang bisa jadi pengantara yang sempurna gitu ya, yang sempurna. Itu di ayat 5 kan tertulis bahwa jika barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah gitu ya. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia, yang dimaksudkan oleh firman-Nya itu Kristus gitu loh. Eh, Artinya apakah cukup dengan taat kepada maksudnya percaya kepada Kristus kita benar-benar kasih Allah sudah sempurna gitu ya. Nah, itu ada keraguan-raguan apakah ini ajaran yang benar atau ajaran yang sesat karena ini bagi mereka adalah sesuatu yang baru gitu ya. Nah, mereka curiga gitu dengan sesuatu yang baru. Mereka maka itu Yohanes meyakinkan iman jemaat gitu ya melalui ayat ini ayat selanjutnya yang 7 sampai 17 bahwa mereka dengan cara Yohanes mengingatkan mereka gitu ya mengingat mereka tentang hukum kasih yang sebenarnya mereka tahu gitu ya mereka baca di Taurat mereka gitu ya khususnya di Perjanjian Lama kita itu Ulangan 6 ayat 15 dan 10 ayat 12 itu hukum kasih yang terutama gitu ya kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu gitu. Sebenarnya artinya apa? Artinya Yohanes sebenarnya di dalam perikop ini ingin menekankan bahwa pengajaran tentang hukum kasih itu punya sebuah paradoks ya. Karena kan maksudnya adalah hukum kasih itu baru karena digenapkan oleh Kristus. Tapi di saat yang sama bukan sepenuhnya baru juga, tapi karena hukum kasih itu bersumber dari ajaran lama gitu ya, dari Taurat yang diperbaharui. Sama ini mengingatkan kita pada perkataan Yesus ya, perkataan Yesus yang mengatakan yang di dalam pengajarannya berulang kali menekankan bahwa diri Kristus datang bukan untuk menghapus Taurat, bukan untuk meniadakan Taurat, tapi menggenapkan hukum Taurat, gitu ya. Tapi di sisi lain, apakah Yohanes menulis hukum kasih itu sebagai hukum yang baru gitu ya semata untuk menyenangkan orang-orang yang sedang suka dengan hal-hal yang baru gitu ya. Ini pertanyaan saya ketika saya membaca ini apakah Yohanes cuma tulis perintah yang baru itu sebagai sebuah tanda kutip teknik marketing gitu ya. Teknik marketing biar orang tuh penasaran gitu kan. Eh, karena kita tahu gitu ya beberapa orang gitu ya ada beberapa orang tuh yang mereka tuh suka gitu ya, suka mencari hal-hal yang baru gitu ya. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh inovasi gitu, apalagi di mana orang-orang berlomba-lomba untuk memberikan inovasi gitu kan, ciptaan baru, pemikiran baru gitu kan. Misalnya Steve Jobs gitu ya, berhasil berinovasi gitu kan dengan iPhone gitu ya. Jadi model semua smartphone gitu ya. Karena saya ngomong ini karena saya suka gitu mengikuti perkembangan teknologi smartphone. Nah, tapi apakah Yohanes menulis hukum kasih sebagai hukum baru semata-mata karena ingin berinovasi supaya orang itu semakin semangat gitu ya, semakin antusias gitu. Eh, Mungkin saudara bagi orang-orang yang baru mendapat karunia iman untuk percaya,
hukum kasih itu benar-benar gitu ya, adalah sesuatu yang begitu terasa baru gitu. Untuk mereka yang belum percaya dulunya ketika mendengarkan Injil, mungkin itu sesuatu yang baru gitu. Eh, saya ingat ya saudara, mungkin saya bukan dari kecil udah percaya gitu ya, tapi ketika saya kecil gitu ya mendengarkan firman Tuhan tentang bergaul dengan Allah gitu ya, melalui komitmen baca Alkitab, ada waktu-waktu itu saya begitu bersemangat gitu ya, karena menurut saya itu sesuatu yang baru gitu ya, entah saya lupa firman Tuhan, tapi firman Tuhannya apa gitu, tapi itu sesuatu yang baru sampai membuat saya tuh semangat gitu, semangat untuk membaca firman Alkitab gitu ya. Walaupun di dalam prosesnya gitu ya, akhirnya saya juga tertatih-tatih gitu karena terasa kayak ikutin kejar deadline gitu ya, karena ada batas-batasnya. Eh, tapi saudara, pertanyaannya kembali adalah bagi kita yang sudah mengenal hukum kasih gitu ya sejak lama gitu ya, mungkin mayoritas kita gitu ya mendengarkan hukum kasih, kita harus mengasihi Allah dan sesama, itu dari khotbah setiap hari Minggu gitu ya, dari komisi yang kita dengar gitu ya, hari Sabtu, ya di hari ini gitu, renungan gitu ya, renungan kita setiap hari gitu ya. Pertanyaannya, bagaimana hal yang kita dengar tiap hari, hampir tiap minggu gitu ya, itu menjadi sesuatu yang baru gitu ya. Bagaimana tiap hari sesuatu yang tiap hari kita dengar itu menjadi sesuatu yang baru gitu. Rekan-rekan, hal ini menandakan bahwa sebenarnya kita tidak bisa memakai tolak ukur kebaruan seperti sebuah teknologi terhadap atau inovasi ketika melihat maksudnya Yohanes tentang perintah yang baru ini. Karena ciptaan manusia itu bisa baru gitu, bisa terkenal, bisa viral gitu, bisa membuat orang tuh antusias. Tapi nanti lama-lama akan dimakan waktu juga gitu ya, akan menjadi lama, makin usang dan ditinggalkan bahkan. Sedangkan kebaruan dari hukum kasih itu hanya dapat dimungkinkan oleh Allah itu sendiri. Ini poin utama saya. Kebaruan dari hukum kasih itu hanya dimungkinkan oleh Allah itu sendiri, bukan semata-mata dari manusia. Artinya hukum dari kasih yang kita pahami, hukum kasih bukan semata-mata karena perbuatan manusia saja, muncul dari diri manusia, tapi muncul pertama kali semata-mata dari karunia Allah yang bekerja melalui Injil dan memperbaharui hidup orang itu. Lalu apa tandanya kita memperoleh pembaharuan dari Allah? Gitu ya. Apa tandanya kita mengalami pembaharuan dari Allah? Yohanes memberikan kontras gitu ya di ayat selanjutnya antara hidup dalam kegelapan dan terang gitu. Memberi mulai dari orang yang hidup di dalam gelap gitu. Orang yang di dalam gelap, ada orang yang kelakuannya itu membenci sesamanya gitu ya. Dan munafik gitu. Sedangkan anak-anak mereka orang yang di dalam terang gitu ya, digerakkan oleh keinginan daging, keinginan dunia gitu. Sedangkan anak-anak yang hidup di dalam terang Kristus adalah mereka yang mengasihi sesama dan mengenal Allah Bapa. Gitu. Di dalam karya keselamatan Kristus yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menebus dosa kita, baik anak-anak orang muda, dan orang tua, sesungguhnya diberikan kebenaran hukum kasih yang sama. Dan mereka hidup di dalam terang Injil. Saya pikir kita semua hampir tidak asing gitu ya dengan apa yang dibicarakan Yohanes, baik yang anak-anak, yang muda, sampai yang tua gitu ya. Tidak asing gitu ya. Tapi pertanyaan saya kemudian, di mana letak kebaruan gitu yang dimaksudkan Yohanes? Di mana letak kebaruan yang dimaksudkan Yohanes di dalam perikop ini gitu? Saudara, kebaruan dari hukum kasih sesungguhnya terletak dalam pergumulan kembali gitu ya. Dalam pergumulan dan perjalanan iman kita sebagai orang Kristen. Pergumulan setiap kita sebagai orang Kristen di tempat ini pasti beragam. Ada yang menggumulkan pekerjaan, pelayanan, keluarga, ada yang menggumulkan relasi suami istri, relasi orang tua dengan anak, gitu ya. Ada yang menggumulkan keuangan, ada yang menggumulkan kesehatannya, dan berbagai hal.
Terkadang di dalam kesusahan yang kita alami gitu ya, kita mencari Tuhan untuk mendapatkan pencerahan baru gitu, mencari pencerahan baru yang berharap bisa menjawab eh, bisa menjadi jawaban gitu atas permasalahan kita. Kita mungkin berdoa tiap hari gitu ya, setiap malam, pagi, kita berharap bahwa Tuhan menyelesaikan gitu ya, segera menyelesaikan masalah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada juga orang yang hari ini berpikir kalau dia ke gereja, dia harus mendapatkan sesuatu gitu ya, sesuatu gitu, benefit dari ibadah atau dari firman Tuhan yang ada. Saya pikir kita nggak asing gitu ya dengan pikiran seperti itu. Nah, dan bahkan ada juga orang yang membaca Alkitab terkadang dengan memperlakukan Alkitab itu sebagai buku ajaib gitu ya, yang dapat menjawab semua permasalahan yang ada gitu dan memberikan inovasi-inovasi kehidupan yang ada. Tapi pertanyaan saya, apakah kebenaran firman Tuhan bekerja seperti demikian gitu? Ada seorang yang namanya Abraham Kuyper ya. Abraham Kuyper itu dalam bukunya Work of the Holy Spirit itu mengatakan bahwa to have faith in word, Scripture must not grasp us in our critical thought, but in the life of the soul. Yang artinya untuk memiliki iman terhadap firman Allah, seharusnya firman Allah itu tidak hanya tinggal di pikiran kita saja, tidak tidak menarik pikiran kita saja, tapi juga menarik kita untuk mengalami pengalaman gitu ya. Juga firman Allah seharusnya tinggal di dalam pengalaman jiwa kita, pengalaman hidup kita. Saya percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dapatkan tidak begitu saja mengubah diri kita secara tiba-tiba, seperti superhero gitu ya, berubah gitu, atau Power Ranger atau apalah gitu ya, hero-hero seperti itu kan, film-film berubah gitu terus langsung kuat gitu kan. Uh, tapi sebenarnya sesungguhnya firman Tuhan adalah sebuah pedoman gitu, adalah sebuah pedoman kehidupan kudus bagi orang percaya. Firman Tuhan adalah petunjuk dalam hidup kita. Petunjuk itu sesungguhnya bukan akhir ya, bukan tujuan akhir dalam perjalanan hidup kita. Firman Tuhan sebagai petunjuk adalah pengarah hidup kita. Sebagai ini ya, sebagai misalnya sebuah peta gitu, sebagai kompas gitu ya. Kita kan nggak mungkin sepanjang hari liatin kompas gitu ya. Pasti kita lihatin kompas, oh itu pedoman. Kita kemudian melanjutkan perjalanan kita. Kita ketika membaca firman Tuhan kita diarahkan untuk hidup benar gitu ya. Tapi kita juga perlu belajar untuk mempraktikkan dengan apa yang diajarkan, mempraktikkan sungguh-sungguh ya. Jika hari ini firman Tuhan mengatakan, ayo kasihi Tuhan dan sesama lagi. Bukan berarti setelah mendengarkan firman Tuhan ini, otomatis kita akan bisa mengasihi semua orang gitu ya, mengasihi dan mengubah realita di sekeliling kita gitu. Melainkan ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu bekerja pertama-tama menyadarkan kita akan diri kita yang berdosa dan tidak mampu. Misalkan gitu ya, saya mendengarkan saya tahu gitu hukum kasih Allah dan sesama gitu ya. Dan saya mulai mempraktikkan itu gitu ya. Saya bisa mengasihi banyak orang gitu ya, mengasihi keluarga saya, bisa mengubah diri saya mengasihi teman-teman saya, siapapun gitu ya. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang kenapa begitu sulit saya kasihi gitu ya. Kan ketika saya lihatin itu orang tuh saya menilai itu orang tuh menyebalkan gitu ya. Kenapa menyebalkan? Mungkin karena dia tuh suka minjem uang pada saya nggak pernah dibalikin gitu, malah lebih galak pas saya tagih gitu ya. Suka kadang-kadang nipu saya gitu ya, kasih alasan gitu ya buat minjem duit saya. Atau dia suka gosipin saya gitu, suka menjelek-jelekan saya di depan orang lain. Atau dia tuh suka pamer gitu ya dan lain-lain. Wah, ketika mikirin orang itu, kenapa ya saya sulit sekali gitu mengasihi orang itu. Saudara, saya mengatakan ini karena saya juga pernah mengalaminya gitu ya. Dan terkadang
seringkali jika orang itu hidup di dalam komunitas kita, orang yang tidak kita sulit kasih itu hidup di tengah komunitas kita, itu bisa mengganggu dan membuat diri kita itu nggak damai sejahtera gitu ya. Apalagi lihat mukanya saja, orangnya itu nggak ngapa-ngapain, itu bisa mengganggu gitu ya. Itu bisa mengganggu. Dan terkadang kita melakukan ketika kita mengalami hal seperti itu, kita berdoa gitu ya, berdoa supaya kita berdoa supaya Tuhan tuh kasih kekuatan kita supaya kita bisa berdamai, supaya kita bisa mengampuni gitu ya, dan bahkan mungkin kita melakukan minta maaf gitu ya kalau saya ada kesalahan gitu, ada sesuatu yang kurang berkenan gitu sama kamu gitu ya, sama orang itu. Eh, tapi tapi ketika kita melakukan itu gitu ya, terkadang orang itu bisa saja berespon malah mengacuhkan kita gitu ya. Karena saya mengalami itu gitu, bukannya berdamai tapi malah semakin mengacuhkan, semakin apa ya, mereka semakin kamu berdamai gitu ya. Dan terkadang ketika mengalami hal seperti itu ada pertanyaan gitu ya, kok Tuhan nggak menjawab doa saya ya? Katanya Tuhan mau saya membawa shalom gitu ya. Tapi kok dengan orang ini saya nggak bisa berdamai? Dan bahkan ada pergumulan-pergumulan itu yang saya yakin kita masih alami gitu ya, mungkin sama keluarga kita atau sama orang-orang yang lain gitu yang kita pikirkan, yang kita bisa pikirkan sekarang. Atau kita mungkin bergumul juga dengan dosa-dosa yang masih kita lakukan gitu ya. Kenapa saya udah lama jadi Kristen tapi saya kembali lagi kepada pergumulan dosa tentang kemarahan gitu ya, atau tentang pikiran kotor gitu, atau dengan kebencian, iri, dengki, gosip gitu ya, atau apapun gitu. Kenapa saya sudah lama pelajarin kasih, tapi saya masih bergumul tentang dosa-dosa ini dan belum kelar-kelar gitu ya. Rekan-rekan, terkadang ada realita-realita demikian di dalam perjalanan iman kita yang Tuhan tidak jawab seketika di dalam doa kita. Saya pikir dalam perjalanan iman kita gitu ya, hingga detik ini ada realita demikian yang perlu kita sadar dan kita bawa kepada Tuhan saat ini. Namun dan juga firman Tuhan hari ini sesungguhnya mengingatkan kita untuk meletakkan semua pengharapan, semua pembelajaran kita akan firman Tuhan, akan hukum kasih gitu, akan eh, apa yang kita dengar setiap hari itu bukan terhadap perkara-perkara duniawi gitu, tetapi perkara surgawi. Apa yang kita alami saat ini seharusnya tidak membuat kita meletakkan pengharapan kita terhadap perkara-perkara duniawi, tetapi perkara-perkara surgawi. Karena kenapa? Karena di ayat 15 sampai 16 yang kita baca tadi dengan jelas mengatakan bahwa kita tidak dipanggil untuk meletakkan hati kita di dalam dunia ini. Kita tidak dipanggil untuk meletakkan pengharapan terhadap apa yang kita punya, terhadap apa yang kita capai, terhadap uang kita, terhadap kekuasaan kita, terhadap kepintaran kita, dan apapun yang kita alami dan lihat selagi di dalam dunia. Tetapi kita perlu meletakkan hati kita, pengharapan kita kepada Bapa yang empunya surga dan dunia. Kepada Dia yang memberikan janji kita bahwa kita akan memperoleh kehidupan kekal dan memperbaharui hidup kita sepenuhnya ketika kita nanti bersama-sama dengan Allah di surga nanti. Pengharapan akan surgawi memungkinkan kita aman dan merasa damai sejahtera di tengah surga, di tengah suara-suara dunia, di tengah berbagai suara yang sehari-hari yang kita dengar. Entah itu suara dari penilaian buruk orang lain, tentang suara-suara yang menyakitkan hati kita, atau suara-suara di dalam pikiran kita, pikiran negatif tentang diri kita atau orang lain. Kita sesungguhnya dipanggil saat ini melalui mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan isi hati Allah, mendengarkan suara Allah yang memanggil kita mendekat kepadanya. Dan mendengarkan firman Tuhan di mana kita boleh memegang janji penyertaan Allah di dalam hidup kita. Dan kiranya saat ini saya rindu, saudara, kita bersama-sama mengalami itu di dalam Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk mengalami kasih setia Tuhan
yang selalu baru tiap pagi. Saya punya satu lirik gitu ya, satu lirik bagus gitu di dalam. Saudara bisa cek nanti gitu ya, satu lagu namanya Blessings gitu ya. Blessings dari Laura Story gitu yang mungkin bisa menutup renungan saat ini gitu. Uh, Liriknya bahasa Inggris gitu ya, tapi saya terjemahin gitu ya. Seringkali kita berdoa gitu ya untuk berkat, kita berdoa untuk damai, kita berdoa untuk kenyamanan di dalam keluarga kita gitu, perlindungan di dalam tidur kita. Kita seringkali berdoa untuk kesembuhan, untuk uh, kekayaan atau kecukupan. Kita berdoa supaya tangan Tuhan menghapus penderitaan kita dan semuanya gitu ya. Dan ketika saat itu Tuhan mendengarkan uh, apa yang kita butuhkan gitu. Um, dan kasihnya Allah itu untuk sesungguhnya lebih besar. Kasih Allah itu sesungguhnya lebih besar daripada apa yang kita minta. Karena apakah karena apa jangan-jangan gitu ya, apa jangan-jangan eh, karunia kita, anugerah dan berkat Tuhan itu sesungguhnya datang melalui hujan gitu. Apakah sesungguhnya apa jadinya jikalau em, jikalau kesembuhan dari Tuhan datangnya dari air mata kita? Apakah sesungguhnya kedekatan kita itu didapatkan dari tidak bisa tidurnya kita gitu ya, sepanjang malam gitu, terjaganya kita sepanjang malam? Apakah dan jangan-jangan melalui ujian yang kita coba, ujian yang kita alami gitu ya, sesungguhnya ada kasih Tuhan, ada belas kasih Tuhan yang di balik itu. Kiranya perenungan kita membawa kita kembali dekat kepada Tuhan. Untuk doa penutup, saya minta